Halo Mami, welcome back again on Koni Mulyani YouTube channel. Di konten berbagi pengalaman yang kali ini aku akan sharing ke Mami semua tentang pengalaman melahirkan aku secara sesar. Nah, untuk Mami yang tinggal di Bali, pantengin terus ceritanya. Karena di sini juga aku akan ceritain step by stepnya melahirkan aku secara sesar di Bros Denpasar. Oke, yang pertama, ketika Momi dan juga suami memutuskan untuk melahirkan secara sesar, alangkah baiknya Momi pergi ke rumah sakit atau enggak cek website rumah sakit yang memang Momi ingin melahirkan di sana. Biasanya Momi semua pasti akan ikut dari dokter kandungannya kita. Jadi kayak aku nih, aku kan ceknya itu di Bali Sudirman dengan Dokter Evert. Jadi Dokter Evert sendiri ini kebetulan beliau itu hanya praktek di satu rumah sakit. Jadi mau nggak mau aku juga akhirnya ya memutuskan melahirkannya di tempatnya Dokter Evert ini praktek. Oke, Momi di situ yang pertama, poin yang paling penting adalah Momi cek budget. Jadi Momi cek website itu untuk melihat harga kamar atau harga tarif keseluruhan untuk melahirkan secara sesar. Nah, kalau dari web juga Mami belum paham atau Mami belum yakin dengan harga yang ada di web, Mami semua bisa datang langsung ke rumah sakitnya untuk menanyakan dengan resepsionisnya di sana. Nah, aku waktu itu juga sempat nanya langsung pergi ke Bros untuk tanya nih sebenarnya biayanya ini all in itu berapa. Mereka akan kasih kita kayak selebaran atau enggak fotokopian untuk kita bisa bawa pulang, itu kita bisa perbandingin harga dari kamar per kamar. Oke, nah jadi aku mulai cerita ya. Waktu itu tuh hari Rebo. Hari Rebo itu aku melahirkannya hari Sabtu. Jadi itu sekitar 3 hari yang lalu sebelum aku melakukan operasi sesar. Jadi aku waktu itu berkunjung. Memang jadwal aku tuh pas itu memang di hari Rebo. Di situ aku udah bilang sama dokter kalau dok aku sesar aja. Oke, kamu maunya kapan? Aku maunya hari Sabtu, dan untuk jam dokter kebetulan kebetulan dokter yang menjadwalkan di jam 10 pagi saat itu. Dan di situ dokter Evert tuh bilang sama aku kalau di Bros itu dia bisa masuk itu hari sebelumnya. Jadi aku dikasih dua pilihan nih sama dokter Evert. Kan aku melahirkan tuh hari Sabtu jam 10 pagi. Nah, Dokter Evert bilang sama aku, kamu tinggal pilih nih, kamu mau masuk yang Jumat di atas jam 10 malam, itu tidak dihitung hari. Atau kamu mau langsung ambil di Sabtu paginya. Kayaknya aku mutusin untuk ambil di Jumat di atas jam 10 malam. Karena aku sekalian jadi bisa langsung tidur di rumah sakit. Kenapa? Karena bayangin mom, ngeri lah, aku kan jadwalnya jam 10 pagi, bangun tidur di rumah, mandi, terus berangkat langsung setor, langsung operasi. Aku kayak masih takut banget dan parno banget. Jadi aku lebih milih untuk masuknya itu di jam 10 malam hari Jumat, karena otomatis kan aku udah ngerasanya tuh kayak udah adaptasi gitu loh di sana. Nah, akhirnya itu setelah itu dokter kasih aku surat pengantar nih. Di hari Rabu itu dokter kasih aku surat rujukan ke rumah sakit untuk melakukan rekam jantung bayi. Nah, saat aku rekam jantung bayi di rumah sakit Bros itu, aku rekam jantungnya itu di ruangan ibu yang melahirkan. Jadi di situ tuh ada kayak 2 tempat tidur gitu, terus kemudian disekat sama gorden. Kayaknya ibu di sebelah aku tuh ingin melahirkan tapi secara sesar juga sama kayak aku. Nah, suster itu bilang kalau ibu, saya bersihkan ya area misfinya. Nah, di sini aku bener-bener kaget, mom. Bener-bener aku kan nggak tahu apa-apa nih. Jadi aku pikir yang namanya sesar itu area misfi itu nggak diapa-apain. Kok ini misfi juga ikut dibersihin ya? Dan apalagi ibu sebelah itu dibantu loh dibersihinnya sama suster. Aku nggak kebayang, pasti bakal malu banget sih. Terus habis gitu, setelah hasilnya kelar, bayi aku dinyatakan sehat. Aku lalu mendaftar di bagian resepsionis bawah. Mendaftar untuk apa sih? Di situ kita harus booking kamar dulu ya. Jadi kita booking kamar apa yang kita pilih. Saat itu kebetulan aku pilih di Royal Prince. Jadi keluarga aku dan juga keluarga suami itu kan banyak. Kalau aku pilih kamar yang sharing itu, aku takut untuk ganggu pasien yang lainnya. Nah, setelah itu petugas tuh bilang nanti ibu akan kita telepon ya H-1
buat kita kasih tahu nih ketersediaan kamarnya. Bener aja Moms, di Jumat sekitar jam 10 pagi itu aku dapat telepon dari rumah sakit, dia bilang kalau kamarnya itu ready. Oke, jadi akhirnya jam 10 akhirnya aku siap-siap kan. Nah, siap-siap itu juga aku memilih untuk membersihkan Miss V aku sendiri sih Mom. Jadi karena saat aku rekam jantung bayi, aku dengar kalau ibu sebelah itu dibantu dibersihkan, kayaknya aku nggak sanggup walaupun sama-sama cewek. Aku lebih milih untuk membersihkan Miss V aku sendiri. Nah, akhirnya jam 10 malam itu aku berangkat nih sama suami ke rumah sakit. Aku juga berpikirnya di sana itu cuma numpang tidur, nggak diapa-apain. Ternyata begitu kita sudah masuk nih, kan kita masuk nih ke resepsionis, daftar dulu di resepsionis. Itu kita melakukan DP 50% dari harga perkiraan kamar sebelum kita bisa benar-benar masuk ke kamar yang kita mau. Maksudnya kamar yang kita pilih ya. Nah, setelah aku melakukan registrasi dan juga DP 50% itu tadi, aku diantar lagi sama petugas itu untuk masuk ke ruangan yang waktu aku rekam jantung bayi itu tadi. Nah, aku heran kan, aku pikir aku diantar ke kamarku. Enggak, ternyata langsung dibawa ke ruangan itu tadi. Setelah itu aku dikasih langsung baju ganti, jadi baju rumah sakit. Kebetulan kalau di bros itu bajunya kayak kimono gitu, nanti aku akan juga sharing fotonya ke Mommy semua. Nah, setelah itu tuh aku langsung disuntik disuntik di sini. Itu untuk sampai nanti ya Mom, tuh untuk sampai aku dioperasi pun juga. Jadi kalau masukin obat itu nggak copot pasang, jadi kita sekali pasang itu aku langsung diinfus. Terus juga aku diambil darah di dekat telinga. Setelah itu juga susternya cek aku, Mom, kita juga bantu bersihkan area Miss V-nya ya. Aku bilang, oh kebetulan aku sudah bersih kok, aku sudah kuris, aku gitu. Terus susternya juga bilang, oke, kita harus cek juga nih Mom, apakah benar-benar sudah bersih apa enggak gitu. Begitu dia lihat dan oh ya Mom udah bersih, berarti saya nggak bantu lagi ya Mom untuk membersihkan. Di situ aku senang banget sih, karena memang aku nggak nyaman kalau dibantuin sama orang lain. Setelah itu aku diantar ke kamarku dan disuruh puasa. Kalau aku gak salah inget itu aku puasa itu seenggaknya 10 jam sebelum aku melakukan operasi. Jadi memang kebetulan aku berangkat tuh aku belum makan. Nah, malam itu juga setelah proses selesai ya, setelah diinfus dan diantar balik ke kamar, aku pesan makan untuk aku gojek dulu. Jadi buat menambah stamina, aku lebih baik makan dulu nih, benar-benar mepetin sama jam akhirnya aku harus puasa. Oke, setelah ini aku akhirnya tidur nginep di sana kan. Nah, besok paginya itu aku dijemput sama suster. Nah, ini momen yang benar-benar bikin aku deg-degan. Kenapa Mom? Karena aku nih yang namanya masuk rumah sakit untuk masuk ke ruangan UGD itu nggak pernah. Dan ini pertama kali dalam hidup. Pikiran tuh udah kemana-mana, udah melayang-layang. Apalagi banyak kata orang juga itu yang namanya melahirkan secara sesar itu nggak enak. Melahirkan secara sesar itu sama-sama sakit, sama seperti melahirkan secara normal. Apalagi waktu bagian disuntik anestesinya itu. Nah, itu sih poin yang paling aku takutin dan bener-bener kayak horor banget buat aku. Oke, setelah susternya jemput, aku ditaruh di ruangan praoperasi. Oke, aku lupa kasih tahu ke Mommy semua kalau di bros itu suami, keluarga, orang tua atau siapapun tuh nggak bisa antar kita ke dalam ruangan operasi. Jadi di sana tuh bener-bener steril. Dia tuh nggak mau kalau ada orang lain masuk selain dokter dan juga asisten dokter semuanya itu, dan juga pasien. Nah, Mom, akhirnya sampailah aku di ruangan praoperasi. Jadi kayak ruangan sebelum kita masuk ke ruangan operasi yang sesungguhnya. Di situ tuh banyak banget ada pasien gitu dan campur, nggak cuman yang ibu melahirkan aja. Setelah aku masuk ke ruangan sampai ruangan situ tuh aku masih ditemenin sama suami, masih boleh nih ditemenin sama suami. Itu udah ibarat kata jantung tuh udah kebat-kebit. Mom bayangin seumur-umur nih Mom nggak pernah masuk ke ruangan operasi, kayak gimana ya.
Nah, akhirnya di situ ternyata ada satu nih dokter yang nyamperin aku. Nah, kebetulan juga bukan dokter kandungannya aku. Ternyata dia itu dokter anestesi. Nah, ini juga aku yang baru tahu kalau dokter anestesi itu bukan dokter kandungannya aku sendiri. Kalau di rumah sakit mom yang lain aku nggak tahu ya, tapi untuk pengalaman aku di Bros itu mereka beda dokter. Nah, jadi dokter ini tuh kebetulan dokter cewek. Nah, dokternya tuh baik banget. Aku sampai sekarang masih ingat dia coba nenangin aku dan kasih tahu kalau oh tenang aja, ini akan tiba-tiba berlalu gitu aja kok. Lagian kan juga nanti juga hadiahnya itu akan dapetin baby. Maksudnya akhirnya ketemu sama babynya. Nah, setelah itu nggak lama dokter kandungan aku pun juga datang. Dia kayak tahu aku gugup gitu, dia bantu untuk nenangin aku juga. Jadi di situ kayak aku lumayan tenang. Setelah dari situ akhirnya udah deh nih, momen yang bener-bener paling menegangkan dalam hidupku. Aku dijemput sama susternya untuk masuk akhirnya ke ruangan operasi yang sesungguhnya. Di ruangan itu tuh bener-bener dingin ya, minta ampun. Buat moms, kalau moms ngerasa aku lebay, aku minta maaf banget karena memang aku tuh orangnya penakut dan serius, aku tuh nggak pernah dalam hidupku tuh masuk ke ruangan operasi ataupun ke UGD atau bagian kayak bedah-bedah gitu tuh aku nggak pernah, mom. Jadi aku benar-benar ketakutan setengah mati. Setelah aku diantar dan masuk ruangannya dingin, ternyata kita mom ternyata salah. Ternyata begitu masuk itu jubah kita itu dibuka, ada dokter, ada asisten dokter, ada dokter anak, juga ada dokter anestesi. Mereka tuh berusaha untuk menghibur kita, berusaha ngajak ngomong kita apapun supaya kita itu nggak tegang. Aku sempet nih tanya, bayiku mana gitu. Bayi aku tuh pertama kali diangkat tuh langsung nangis, yang artinya itu sehat.